Selamat Paskah semuanya. Ya, Paskah itu berasal dari kata ditulis dalam bahasa Inggrisnya Passover. Ya, jadi dilewatkan, dilalukan Passover itu. Ya, memang kita banyak sekali yang kita terima saat ini, yang kita pahami Paskah itu kebangkitan. Ya, kita seringkali kalau kita merayakan Paskah, kebangkitan identiknya dengan kebangkitan. Ya. Tapi sebenarnya Paskah itu adalah Passover. Nah, kalau saudara harus lihat arti kata namanya. Passover itu artinya dilewatkan. Dilewatkan dari apa? Kan kita lihat sejarah pertamanya, ya kan? Ketika umat Israel diperintahkan Tuhan, ketika mereka keluar dari Mesir, di sana masih diwarnai dengan tulah 1, 2, 3 sampai 10. Namun sebelum tulah yang ke-10, Tuhan bilang, ya kan, urapi itu, berikan oleskan pintu-pintu rumahmu semuanya. Itu menjadi sebuah tanda bahwa rumah-rumah yang ada darah domba akan dilewatkan, akan dilalukan, tidak akan mengalami tulah. Itulah perbedaannya, saudaraku. Ya. Itulah sedikit pengertian tentang Paskah. Nah, sekarang kita memahaminya bahwa Paskah itu sebuah rangkaian, bukan hanya kematiannya saja, tapi dari kata arti maknanya itu adalah kematian. Paskah itu merayakan kematian, ya. Tapi karena ini jadi satu paket, kematian, kebangkitan, kemudian apa? Setelah kebangkitan apa, saudaraku? Menampakkan diri, ya kan, 40 hari. Ini dasar sekali ya, ini dasar ini. Saudara harus tahu, orang Kristen harus tahu tentang ini. Satu paket ini, kematian, apalagi kebangkitan, menampakkan diri 40 hari, ya. Setelah itu apa? Naik ke surga. Ya. Dari kematian ke kebangkitan berapa hari? Dari kematian ke kebangkitan berapa hari? 3 hari, kan? Bangkit pada hari yang ketiga, ya kan? Ini yang pelajar-pelajar, siswa-siswa juga harus ngerti. Ini dasar banget loh ya. Kemudian dari kebangkitan sampai kepada menampakkan diri berapa lama? 40 hari, ya, 40 hari. Kemudian setelah itu ada apa? Naik ke surga. Itu ada berapa lama? Berarti ya 40 hari itu, ya. Kemudian setelah itu ada Pentakosta, ya. Pentakosta, penta 50. Nah, kosta itu hari. Jadi hari ke-50 dihitung dari sejak kebangkitan Yesus itu dihitung 50 hari. Ya, sejak kebangkitannya, minggunya dihitung 50 hari, itulah hari Pentakosta. Amin, saudaraku. Pentakosta itu juga hari raya yang penting yang harus dirayakan. Selain Paskah, ada Pentakosta dan ada Pondok Daun. Nah, memang Pondok Daun ini nggak tahu kenapa kok ini padahal 3 hari raya penting, tapi kenapa belum nggak begitu booming ya, malah Natal yang booming gitu, ya kan? Nah, kenapa kita harus merayakan Paskah? Supaya saudara tahu untuk apa saudara ada di sini, ya kan? Paskah yang pertama kan jelas untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Kemudian apalagi yang kedua, untuk menghormati. Ketika kita merayakan Paskah, itu berarti saudara belajar menghormati Tuhan Yesus. Kalau sampai kita nggak merayakan Paskah, ya berarti kita tidak menghormati, ya kan, kematian Tuhan Yesus. Nah, bagaimana satu merenung, aduh Tuhan, gimana kalau jemaat gak ikut merayakan ya Tuhan tentang Paskah ini penting banget Tuhan. Aduh, saya tuh dalam hatiku bergumul, saudara, bener. Aduh, gimana nanti kalau jemaat pada nggak memberi waktu untuk merayakan Paskah. Tapi puji Tuhan ya, cukup banyak lah segini ya dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, saudara. Awal-awal kita di sini tuh Paskahnya agak sepi, saudara. Tapi ya puji Tuhan lah, ini berarti ada pertumbuhan rohani di sini, ada tambah kedewasaan rohani, ya. Dan saya percaya ini akan semakin terus bertambah-tambah sampai nanti kedatangan Yesus, saudara akan lebih mengerti tentang hal ini. Kita menghormati Tuhan. Satu sampai bergumul, Tuhan, gimana kalau mereka nggak merayakan Paskah? Kan berarti ini sama dengan nggak menghormati Tuhan. Ini pribadi saya ini yang bergumul dalam hati ini. Gimana mereka bisa menghormati yang kelihatan ya Tuhan? Kalau yang sama yang nggak kelihatan aja, mereka nggak bisa menghormati Tuhan. Ini renungan saya, saudara. Tapi puji Tuhan ya, semua sebagian besar kita bisa hadir di tempat ini. Oke, itu sebagai gambaran saja supaya saudara tahu untuk apa saudara ada di sini. Ya.
Ya, sekali lagi untuk mensyukuri, merayakan kematian Tuhan Yesus, kemudian juga sebagai tanda kita menghormati Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya. Ini dari hari Minggu yang lalu tentang kuasa salib Kristus. Ya, kemarin langsung diklik aja sedikit, kita review sebentar ya. Ya, ini ada kita belajar tentang 3 kuasa salib yang akan kita alami, dampak yang kita akan terima ya dengan kematian Yesus disalibkan itu. Namun kita baru belajar 1 poin kemarin, ya bisa diklik lagi 1. Nah, ini kuasa yang menyelamatkan ya. Yang pertama, dampak ketika Yesus mati disalibkan itu, dampak buat kita, berkat buat kita adalah kita diselamatkan. Tetapi ada sebuah kebenaran bahwa keselamatan yang kita terima secara percuma, dengan apa maksudnya, bukan percuma gitu ya, maksudnya gratis ya. Artinya begitu, ini bisa hilang. Bilang kiri kanan dulu, keselamatanmu bisa hilang. Kasih tahu kiri kanan ya. Bisa hilang saudaraku, kalau saudara tidak terus teguh. Nah, ini kata kuncinya ya. Terus teguh berpegang pada ajaran yang sudah saudara terima, yang sudah saudara dengar. Saudara mulai goyah, hati-hati. Saudara mulai meragukan Yesus, hati-hati. Saudara mulai kendor, hati-hati. Kalau ini terus-menerus terjadi, saudara biarkan keadaan itu, saudara lama-lama bisa meninggalkan kasih mula-mula, lama-lama dibiarkan, gak bertobat, gak berbalik lagi, lama-lama saudara bisa tawar hati, hatinya kering, saudara gak peduli sama Tuhan, terus itu bergulir terus seperti bola salju yang semakin besar. Makanya ini harus menjadi prinsip saudara, tetap teguh sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin, saudaraku. Ketika Yesus bertanya, masih adakah iman di muka bumi ini ketika aku datang? Hati-hati jangan sampai ketika Yesus datang nanti sudah tidak lagi mendapati iman saudara. Makanya terus harus berpegang teguh pada pondasi kekristenan, dasar-dasar kekristenan, yaitu 1, fundamental. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah Tuhan, bukan ciptaan ya. Memang dia 100% manusia, tapi juga dia 100% Allah. Amin, saudaraku. Kebenaran yang lain adalah yang saudara harus pegang, nggak boleh goyah ya. Adalah Alkitab, ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, ada yang bilang Alkitab ini cerita fiktif, udah itu nggak benar. Ya, reject saja sudah. Ya, ini apa namanya? Ini dongeng, ini itu sudah lewatkan saja, nggak usah dianggap maksudnya begitu ya. Yang sudah harus pegang, Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan ini ya, Alkitab berisi firman Tuhan, itu beda. Konteksnya beda, konotasinya, maknanya berbeda. Kalau Alkitab berisi firman Tuhan, berarti ada yang tidak berisi firman Tuhan. Tapi beda, kalau Alkitab adalah firman Tuhan, artinya segala yang tertulis di dalamnya itu adalah firman Tuhan. Itu bedanya. Ya, beda antara Alkitab berisi firman dan Alkitab adalah firman. Kalau adalah itu absolut, ya itu mutlak, nggak bisa enggak. Ini yang harus saudara pahami. Yang ketiga, yang fundamental yang sudah harus pegang ini, ya terus pegang, ya terus pegang teguh. Berita yang diberitakan itu adalah apa? Bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal. Amin. Yuk kita hafalkan. 1, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah Juru Selamat. Yang ketiga, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman. Yang keempat, Yesus adalah Allah Tritunggal. Ya, tadi malam saya posting. Ya, Yesus di dalam kitab Wahyu 22. Nanti ada lanjutannya, nanti bersambung itu. Jadi apa yang diceritakan, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, penglihatan tentang akhir zaman, yang tertulis salah satunya di Wahyu pasal 22. Ternyata itu penglihatan Rasul Yohanes tentang Yesus. Bayangkan saudara. Ya. Rasul Yohanes melihat keadaan Wahyu 22 itu adalah pribadinya Yesus. Yesus itulah Alfa dan Omega. Amin, saudaraku. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ya, ini yang pertama. Yang berikutnya kita lihat
Nah, namun di dalam perjalanan kita, ya, perjalanan kita untuk mempertahankan keselamatan itu, ya bisa hilang. Kenapa? Karena ini yang kedua, saudara menjadi sia-sia ketika apa? Menjadi percuma ketika menjadi percaya. Sia-sia menjadi percaya. Sia-sia menjadi percaya. Bagaimana kita menjadi sia-sia? Iman kita, percaya kita menjadi sia-sia kalau apa? Ya ini, ya, kita tidak terus teguh mempercayai janji Tuhan. Yang kedua, kita lihat berikutnya. Ini lanjutannya. Ketika tidak taat. Berita tentang ketaatan sudah sering disampaikan lewat mimbar, lewat kul, lewat saudara mungkin baca, ya. Tetapi hari ini Tuhan masih bicara lagi tentang hal ini. Berarti ini belum selesai pembentukan Tuhan, ya. Pembentukan saudara menjadi bejana yang indah, yang mulia belum selesai. Ya, makanya Tuhan hari ini masih ngomong lagi tentang hal ini. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Perhatikan ya. Siapa saudara-saudari seiman kita pada waktu yang sama? Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya bukan sekarang hari ini, bukan maksudnya ya. Sampai sekarang ketika Paulus menulis maksudnya ya. Tetapi beberapa orang dari mereka sudah meninggal. Nah, ini Paulus lagi cerita ketika peristiwa Yesus menampakkan diri tadi selama 40 hari tadi. Ternyata Paulus itu menulis, mencatat kisah kejadian peristiwa itu dicatat oleh Paulus. Paulus mencatat selama 40 hari itu sejak kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-murid itu kurang lebih Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Apa yang disampaikan Yesus kepada 500 orang lebih itu? Kisah Rasul 1 secara menunjukkan, menceritakan bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri, Yesus itu hanya berkhotbah, hanya memberitakan tentang kerajaan Allah. Isi khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. Salah satunya kita bisa lihat isinya melalui kisah Rasul itu. Tentang pencurahan Roh Kudus, tentang harus menjadi menerima kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, janji Bapa itu. Ya. Roh Kudus akan dicurahkan. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan. Kemudian apalagi ada amanat agung disampaikan di situ. Jadi inti isi khotbah tentang kerajaan Allah itu isinya. Ya, sub temanya itu, tentang janji Bapa, pencurahan Roh Kudus, tentang menjadi saksi Kristus, kisah 1:8 itu, kuasa Roh Kudus, ya kan? Tentang amanat agung Tuhan Yesus. Mereka harus menantikan di kamar loteng Yerusalem. Mereka harus menunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka berdoa selama kurang lebih 10 hari. Karena setelah Yesus menampakkan 40 hari, dia naik ke surga 10 hari Pentakosta. Berarti mereka tuh menantikan Roh Kudus 10 hari, saudaraku. Jelas sampai di sini, saudaraku? Ini kronologisnya. Saya ulang ya, mungkin lagi ada yang nggak ngeh nih, yang nggak konsen. Yesus bangkit, 40 hari menampakkan diri. Dalam menampakkan diri itu, Yesus menyampaikan salah satunya langsung saja, menantikan Roh Kudus, janji Bapa, kumpul di kamar loteng Yerusalem. Ternyata hari ke-50 atau 10 hari setelah itu, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari Roh Kudus tercurah. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Hari Pentakosta di situ, dan seterusnya. Mereka diutus. Sampai ada aniaya, mereka keluar terserak, harus keluarkan karena mereka kumpul di Yerusalem. Kisah 1 ayat 8. Mereka terima kuasa. Mereka harus pergi dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi mereka nggak pergi-pergi. Mereka nyaman di Yerusalem. Mereka kumpul, wah enak, sudah nggak bisa terpisahkan, seolah-olah begitu. Jangan pisahkan kami. Akhirnya Yesus goncang, Tuhan goncang.
Kisah 8 ayat 1. Tadi kisah 1 ayat 8. Sekarang kisah 8 ayat 1. Dibalik, saudara. Penganiayaan datang. Penganiayaan datang bagi jemaat di Yerusalem. Akhirnya dari penganiayaan itu ditujukan untuk menggenapi supaya mereka keluar dari Yerusalem seluruh Yudea Samaria sampai ujung. Penganiayaan itu membuat umat Israel rasul-rasul harus pergi keluar dari Yerusalem. Itulah isinya, saudara. Nah, ternyata didapati. Alkitab lagi mencatat lagi, luar biasa ini catatan Lukas, karena yang menulis kisah Rasul itu adalah Lukas. Lukas itu menulis yang kumpul di Yerusalem itu cuma 120. Berapa, saudaraku? 120. Padahal yang dapat beritanya berapa? 500 lebih. Gak ada separohnya, 50% gak ada. Berapa persen kira-kira itu dari 500 lebih? Ya kan? Cuma 120. Yang bisa matematika cepat bisa langsung kasih masukan. Berapa persen itu, saudaraku? Ya. Berapa persen, Pak? 10 lebih ya mungkin ya. 500 10%-nya kan 50 ya. Ini lebih ya. 20% lah kurang lebih lah ya. Kira-kira 20%. 20-25% lah. Bayangkan gak ada 50%. Yang taat cuma 120 orang. Yang taat mendengar dan melakukan cuma berapa persen tadi? 25%. Jangan sampai ini kita yang di sini nih, ini katakan semua 100% nih. Jangan sampai hanya 25% saja yang menangkap pesan ini. Jangan sampai hanya 20% saja yang merespon tentang hal ini, tentang mau taat. Ini teguran loh buat kita loh. Bersyukur ya Paulus menulis, Lukas menulis, sehingga tulisan antara Lukas dan Paulus itu bisa nyambung, saudaraku. Lukas menulis 120 orang, Paulus menulis ada 500 orang. Wah, ini jadi benang merah. Dahsyat. Saudara sudah taat belum? Nah, ini pertanyaannya. Coba tanya kiri kanan, sudah taat belum? Kalau saudara belum taat, berarti sia-sia saudara percaya. Ngeri nggak, saudara? Ngeri loh, saya tuh ngeri loh, bener. Lihat kebenaran itu, aduh takut, khawatir saya. Masih adakah iman di kota Kalijati, kata Tuhan, ketika aku datang? Wah, cuma dapat 25% toh. Waduh, gimana saudaraku? Ayo saudaraku, belajar. Ketaatan itu harus dibangun. Saudara harus punya niat, harus punya satu kemauan, harus semua satu gairah, aku mau taat. Aku mau belajar, sekalipun mungkin dia naik turun taatnya gitu, tapi terus taat, saudaraku. Sudah belum, saudara taat? Ya jangan bilang dulu lah langsung taat kepada Tuhan. Saya sudah taat sama Tuhan, tapi sama yang kelihatan taat nggak, saudara? Dengan perwakilan Tuhan di bumi ini, saudara bisa taat nggak sama orang tua? Contohnya, taat nggak, saudara? Sama pemimpin rohani, bapak rohani, taat gak kita? Sama pemerintah yang juga wakilnya Tuhan di muka bumi, saudara taat gak? Ini pertanyaannya, ini renungannya. Karena ini sekali lagi, ketika saudara dan saya tidak taat, berarti sia-sia saya percaya, sia-sia saya beriman kepada Yesus. Karena bukti saya beriman sama Yesus adalah saya taat. Ini buktinya. Amin, saudaraku. Mau taat? Taat dalam hal apa? Ya, Tuhan sudah mengajar kepada kita di tempat ini tentang saudara itu dipersiapkan jadi umat yang layak. Namanya dipersiapkan itu berarti ada proses. Ada perjalanan, karena dipersiapkan. Nah, di dalam saudara dipersiapkan, saudara taat gak menjalaninya? Itu yang jadi renungannya. Saudara memenuhi gak?
proses ini. Saudara mau nggak digembalakan? Mau taat nggak ketika sudah digembalakan, diarahkan, diajar, diperlengkapi, dilatih, diutus? Saudara taat nggak di situ? Ini ukurannya. Contoh dalam perjalanan rohani, bertobat satu, keluar dari Mesir. Saudara taat nggak? Sudah belum bertobat? Bertobat itu artinya berubah, tidak melakukan lagi apa yang dulu, yang salah, yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik, sudah tidak dilakukan lagi. Itu namanya bertobat, itu namanya berubah. Taat di situ, sudah belum? Nah, itu pertanyaannya lagi. Renungan terus, ini renungan, isinya renungan pribadi, ya. Sudah belum? Saya menghimbau, saya mengajak dengan kasih Tuhan, ayo, step ini harus saudara lalui, harus saudara penuhi. Saudara harus taat dimulai dari hal ini. Step awal ini, ayo berubah saudara. Yang masih nyandu-nyandu, ya kan? Ya nyandu apa aja, ya kan? Nyandu kerja, workaholic, ya kan? Nyandu kerja, kayak kalau nggak kerja tuh, waduh nggak, harus pokoknya full satu hari harus kerja misalkan, ya. Workaholic, ya kan disebutnya. Ketergantungan sama itu. Game online, ketergantungan. Kalau nggak main game rasanya tuh aduh. Ketika diambil, wah nangis, teriak-teriak, marah-marah, itu udah ketergantungan di situ. Ciri orang ketergantungan tuh pasti reaksinya negatif. Ketika hal itu diambil, ketika hal itu disingkirkan, teriak dagingnya, saudaraku. Itu udah kecanduan. Yang judi, yang lain-lain lah, yang hal-hal yang duniawi, kedagingan itu semua, ayo. Saudara taat nggak di poin ini? Kalau sudah nggak taat, nanti nggak mau. Saudara sia-sia loh jadi percaya loh, saudaraku, ya kan? Amin. Mau sia-sia, saudaraku? Kalau sia-sia hilang loh keselamatan. Nggak percaya, saudaraku, buktikan sendiri nanti. Apalagi bertobat sudah, keluar dari Mesir sudah, masuk laut Teberau sudah belum? Mau nggak taat? Apa itu laut Teberau? Apa itu laut Teberau? Baptis. Mau nggak taat dibaptis? Memberi diri. Sekarang soal hal baptis, saya nggak mau paksa, saudara. Ayo baptis. Karena saya lihat kebenarannya baptis itu memberi diri, kesadaran. Kalau dalam hal baptis, saudara nggak mau taat, sia-sia jadi percaya. Padang gurun, mau nggak? Halo, mau nggak padang gurun proses? Ya. Kalau saudara nggak mau padang gurun, berarti ini nggak taat. Saudara menolak kan? Nggak mau padang gurun, nggak enak. Maunya enak-enak aja. Yang enak aja semua saya mau. Kalau lembah air mata nggak mau. Lembah kekelaman nggak mau. Kan Tuhan gembala yang baik tahu kapan soal saudara harus dibawa ke lembah kekelaman. Tapi ketika saudara dibawa ke lembah kekelaman, kita belajar dari Daud, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Amin, saudaraku. Mau nggak ini loh, proses perjalanannya ini mau nggak? Di padang gurun, saudara harus digembalakan. Caranya begitu. Tuhan kasih pola konsepnya itu di padang gurun supaya sudah dimurnikan, didewasakan. Tuhan berikan konsepnya, polanya harus digembalakan, masuk penggembalaan. Sudah belum? Mau nggak? Taat nggak? Kemudian dimuridkan, bukan hanya digembalakan, tapi dimuridkan. Saudara diajar tentang asas-asas, dasar-dasar Alkitab, tentang nilai-nilai Alkitab, kerajaan Allah, tentang hidup yang kekal, tentang pernikahan, tentang semua aspek kehidupan lah, dari kematian, kehidupan sampai kelahiran, kehidupan sampai kematian. Saudara diajar konsep-konsep Alkitabnya seperti apa. Saudara mau nggak dimuridkan? Ini gambaran besarnya kayak begitu. Yang detail-detailnya ya saudara nanti yang
harus penuhi. Saya hanya berikan gambaran besarnya saja. Jadi ayo saya mengajak ya ini. Saudara harus taat. Mau nggak mau, enak nggak enak. Memang taat itu nggak enak. Ada harga yang harus dibayar. Haleluya, saudaraku. Ini dampaknya, saudaraku. Salib Kristus sebenarnya itu memberikan kita satu motivasi supaya kita menjadi taat. Tapi seringkali kita menolak. Ya kalau istilahnya bertobat aja nggak mau, baptis aja nggak mau, padang gurun bagaimana? Apakah mau? Ragu-ragu saya nih. Yang di sini aja nggak mau gitu kan. Apalagi padang gurunnya, yang di situ sudah diremukkan, sudah dibentuk ulang, dihajar. Bagaimana sudah bisa? Ini kalau nggak saudara lalui, nggak sampai pemuliaan, karena ini rutenya, saudara, ini rutenya. Taatlah dalam perjalanan rohani saudara masing-masing. Dalam hal pemuritan, saudara taat nggak? Kita di sini ada komsel, ada kul. Taat nggak saudara untuk dimuridkan melalui kul? Nanti ya kita akan ada MSK ke depan, tunggu sekretariat jadi ya. Sekretariat jadi selesai, kita langsung persiapkan, beli bukunya dan sebagainya ya, kita akan mobilisasi. Sudah mau nggak taat menghidupi, memenuhi itu? Yang ikut kul itu paling cuman baru 7-10 orang paling banyak itu. Yang lainnya pada kemana? Berapa persen itu? Katakanlah di kita, katakanlah ya rata-rata kehadiran 60-70 lah. Yang hadir cuma 10-7 orang. Yang lain kemana? Ini kayak begini nih. Yang dengar banyak, tapi yang merespon, yang taat cuma 7-10 orang. Ini sudah kebuktian loh saudaraku. Ini warning buat kita. Ayo saya motivasi, yang belum ikut kul, yang belum masuk kul, gabunglah saudaraku. Di sana sudah diajar, dimuridkan. Yang anak-anak youth kalau mau bikin sendiri nggak apa-apa, dimobilisasi. Para pengurus kumpul, rundingan, diskusi. Yuk kita respon, yuk kita mau taat belajar lewat pemuritan yuk. Nah ini ada satu gayung bersambut gitu. Jangan sampai didorong-dorong masih sudah didorong sedemikian rupa masih menahan diri. Ayo sudah mau dorong, sudah ikut maju. Saya mendorong, saya memotivasi, saya mengajar, saudara maju. Maju sama-sama, saudara maju. Saya maju, semua maju sama-sama. Amin, saudaraku. Saya rindu seperti mana Tuhan juga rindu. Kul berikutnya nanti akan semakin berbeda. Akan lebih banyak yang gabung. Wah, nggak enak online. Oke, online nggak enak. Sudah bisa tempat untuk dipakai, ayo berikan buat Tuhan untuk dipakai untuk komsel. Ya, bisa hubungi para pengurus yang saudara kenal, yang sudah sering berkomunikasi mungkin. Hubungin pengurus itu. Gimana caranya? Saya mau buka rumah saya mau berikan rumah saya bisa dipakai untuk kul. Buka. Sampaikan ke pengurus, nanti diatur. Hari apa? Enggak harus hari Rabu, enggak harus hari Selasa, hari apa sudah bisa kumpul, silakan. Enggak harus jam 7, mau jam 8 enggak apa-apa. Fleksibel, saudaraku. Di Garut, saya pernah dengar kesaksian dari gembalanya. Karena mereka orang-orang bisnismen, orang-orang profesional. Mereka tetap cool, saudaraku. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 malam mereka kumpul. Cool. Bahas Alkitab. Nilai-nilai Alkitab. Luar biasa, saudaraku. Fleksibel. Yang penting sudah dimuridkan. Yang penting sudah ikut pemuridan, karena ini konsepnya Tuhan, amanat agung. Ujian ketaatan kita di sini. Mari diatur, didiskusikan. Sudah punya konsep apa, punya ide apa, silakan.
nanti bisa dikomunikasikan ke saya. Jadi bantu saya juga, jangan mikir semuanya. Saudara punya konsep apa, punya ide apa, cara melakukannya bagaimana, itu harus saudara sudah punya gitu. Jadi ketika disampaikan, oh ya ini begini-begini, udah ada konsepnya, tinggal jalankan. Ya mari anak-anak muda, ayo bangkit saudaraku. Para pengurus yang sudah ditetapkan kemarin, ya, atau bulan lalu, ayo jangan berdiam, jangan parkir nih para pengurusnya, taat, melangkah. Kalau nggak tahu yang harus dilakukan apa, tanya, komunikasi saudaraku. Apa nih yang harus kami lakukan? Ayo komunikasi. Ajak saya ngopi bareng boleh. Kita ngopi di mana nanti? Amin, saudaraku. Next berikutnya. Ya ini hanya kisi-kisi lah, gambar besarnya. Detailnya sudah terjemahkan lagi ya. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan, sia-sia menjadi percaya ketika saudara nggak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu. Saudara mengerjakan, tapi mengerjakannya asal-asalan, mengerjakannya nggak tuntas, itu juga sia-sia saudara. Ya, perhatikan ini. Ayatnya di ayat 10, 1 Korintus 15 itu. Paulus kembali, perhatikan ini ya. Dan sudah terbukti saya tidak sia-siakan kebaikan hatinya Tuhan. Paulus mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan di perjalanannya ketika dia hendak menganiaya umat Tuhan. Perjumpaan itulah yang membuat Paulus berubah. Ketaatan Paulus, respon Paulus itu yang membuat Paulus berubah. Kuasa salib Kristus itu berdampak luar biasa bagi hidup Paulus. Kalau kuasa salib Kristus itu bisa berdampak luar biasa buat Paulus, berarti kuasa salib Kristus juga bisa berdampak luar biasa buat saudara dan buat saya. Yang membedakan adalah ketaatannya, kesungguhannya, dan responnya. Itu yang membedakan. Kenapa dampak kuasa salib Kristus tidak bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saudara? Karena tadi tidak taat, tidak sungguh-sungguh mengerjakan, dan tidak merespon dengan benar. Sia-sia. Saya berdoa lewat momen Paskah kematian Tuhan Yesus hari ini yang kita rayakan, biarlah materi ini, firman ini benar-benar boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga bukan lagi 25% yang merespon, yang taat, tetapi 100%. Amin, saudaraku. Siap untuk melalui proses ini, saudaraku? Pertobatan, siap untuk berubah? Mau berubah? Tidak lakukan lagi apa yang nggak baik, apa yang candu-candu. Siap, mau saudaraku? Kalau nggak mau, sia-sia loh jadi percaya loh. Walaupun nampaknya sudah ada ibadah nih, sudah melayani nampaknya, nanti akhirnya tergenapi Matius 7 ayat 21, 22 dan 23 tergenapi dalam hidup kita. Saudara akan menjadi orang yang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, ya kan? Aku sudah melayani, aku sudah berkorban, aku sudah nabur. Tapi Tuhan bilang, sorry, aku nggak kenal kamu. Kok bisa Tuhan? Bisa. Karena engkau anomia, engkau pembuat kejahatan. Kok bisa? Nah, pertanyaan gitu, kok bisa Tuhan? Dari mana aku disebut anomia, pembuat kejahatan? Karena engkau hidup tanpa aturan. Engkau gak bisa diatur, engkau gak bisa dididik, engkau gak bisa diarahkan, engkau gak bisa digembalakan. Engkau maunya sendiri, engkau gak mau taat. Itu pembuat kejahatan, saudara. Terbuka ya, saya berdoa nih, hikmat Tuhan bekerja buat saudara. Karena saya gak bisa merubah seseorang. Siapapun hamba Tuhan besar yang terkenal, gak bisa rubah saudara. Suami atau istri gak bisa rubah saudara, gak bisa rubah kita. Roh Kudus yang bisa merubah saudara dan saya. Amin. Ya.
Coba kita lihat apa? Next. Ya, Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah. Ya, ini kesimpulan yang pertama. Paulus mengingatkan agar iman saudara dan saya terhadap berita Injil ini yang tadi kita uraikan, supaya jangan jadi sia-sia. Tetap teguh, terus teguh. Jangan menjadi sia-sia percaya. Karena kita goyah sedikit saja, kita akan kehilangan iman kita. Nah, ini mumpung banyak anak muda, saya mau review lagi ya. Mumpung banyak anak muda, karena kemarin saya lihat banyaknya nggak hadir anak muda. Ini penting. Ya, yang sudah dengar kemarin, ya ini meneguhkan lagi. Ya, kita juga perhatikan saudara-saudara kita yang belum mendengar. Amin, saudaraku. Iman yang terus teguh dan tidak goyah. Bagaimana ini bisa sampai terjadi, saudaraku? Saudara nggak teguh lagi, nggak goyah, mulai goyah. Salah satunya bisa melalui pacaran, saudara. Kalau saudara pacarannya nggak betul, ini akan membuat iman saudara goyah. Percaya, saudara. Kalau saudara pacarannya nggak benar, saudara salah pilih, saudara nggak hidup menjalani dengan benar, iman saudara goyah. Saya mau berikan tips, ya, berikan tips kepada sekalian semua. Bioskop itu pasti punya trailer. Ada trailernya. Sutradara atau production house bikin bioskop, dia pasti juga bikin trailernya. Apa namanya? Ekstranya, versi shotnya, film pendeknya. Nah, trailer itulah akan menunjukkan, akan memberikan kita tahu isi film itu seperti apa. Ketika sudah melihat trailernya membosankan, gak menarik, jelek, gak bermanfaat, saya percaya sudah gak akan tonton film versi fullnya, sudah gak akan nonton. Betul? Wah, ini pada gak nonton bioskop ya. bukan penonton bioskop, tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Ini globalnya. Ya. Saudara nggak akan nonton versi penuhnya ketika saudara nonton trailernya sudah nggak enak. Nah, nggak mungkin juga begini. Ketika sudah tahu trailernya nggak enak, nggak baik, nggak menarik, membosankan, saudara tetap mau nonton dengan harapan nanti filmnya berubah, nggak seperti ini, pasti akan lebih menarik lagi. Nggak mungkin, saudaraku. Sutradara production house nggak akan merubah itu cerita, karena butuh biaya lagi, saudara. Demikian juga dalam hal pacaran. Saudara harus lihat trailernya dulu, kehidupan seseorang itu. Bagaimana trailernya? Kisi-kisi kehidupannya bagaimana? Ketika sudah lihat kisi-kisi kehidupannya, trailer hidupnya sudah nggak menarik, sudah nggak sudah nggak baik, jangan diteruskan. Dengan harapan saya akan jalani dengan berharap dia berubah. Nggak bisa, saudara. Ini penting buat saudara. Karena kalau saudara terus jalankan, saudara akan mendapati sesuatu yang tidak seindah warna aslinya. Yang mengerti katakan amin. Ayo saudaraku, yang semua hadir di tempat ini, saya memotivasi, biarlah kuasa salib Kristus benar-benar bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak sia-sia menjadi percaya. Amin saudaraku.